Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1116, Nasib Baik yang Tidak Disiapkan. Setelah kekacauan berlalu, rumah judi keluargamu, yang dulunya ramai, tiba-tiba menjadi jauh lebih kosong. Menurunkan. Ye Chen menepuk pantatnya dan berlari ke lantai 3. Di belakangnya ada sepasang tatapan yang menakjubkan. Tatapan itu semua berasal dari orang-orang dari rumah judimu, dan mereka juga penggulung dadu. Mengapa ada celah yang begitu besar? Lebih dari 30 pembunuhan berturut-turut, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan rumah judi keluargamu sejak dibuka. Fuxing, sungguh bintang yang beruntung. Di lantai 3, Mu Wanxing dan lelaki tua berbaju ungu muncul satu demi satu, semuanya tersenyum. Ini, uangmu, batu giok ini, milikku. Ye Chen dengan santai membuang tas penyimpanan, tetapi dia dengan sadar memasukkan batu giok yang dia menangkan dari pemuda berbaju putih ke dalam pelukannya. Itu adalah bagian dari Kaisar Jue, itu adalah harta yang tak ternilai harganya, nyatanya batu asalnya bisa diukur. Teman kecil Ye Chen, aku telah menyiapkan perjamuan untukmu, tolong bantu aku. Pria tua berbaju ungu itu tersenyum lembut. Kamu tidak perlu minum, aku masih harus melakukan sesuatu. Ye Chen melambaikan tangannya. Apakah kamu tidak akan melihat Putri Ziling? Dia keluar dari bea cukai. Kata-kata Mu Wanxing membuat Ye Chen tiba-tiba berhenti. Dia masih memiliki hal-hal sepele untuk dilakukan, jadi datanglah nanti. Mu Wanxing tersenyum lembut. Kalau begitu, minumlah 1 atau 2 gelas. Ye Chen terbatuk datar, dan berjalan menuju kamar pribadi Tian Zihao dengan sangat sadar. Itu benar. Mu Wanxing buru-buru mengikuti, dan meletakkan lengan batu giok di bahu Ye Chen dengan sembarangan, seperti kakak perempuan, tanpa sedikit pun sikap menahan diri dari seorang suci. Sekarang Mu Wanxing sedang dalam suasana hati yang baik, Ye Chen membunuh kuartet hari ini, dan batu asal yang dimenangkannya sebanding dengan pendapatan tahunan rumah judi keluargamu mereka, yang merupakan kekayaan yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Secara alami, Mu Wanxing tidak peduli dengan batu asal itu, tetapi Ye Chen membantunya melewati kesulitan. Pertempuran hari ini bisa dikatakan sangat bermanfaat. Anggota keluargamu tua yang tidak puas dengannya tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Dengan kekuatan seperti itu, dia memiliki modal untuk melindungi Ruotian Xuanyu. Di ruang Tian Zihao rumah judi keluargamu, jamuan telah diatur. Untuk menunjukkan ketulusan mereka, Mu Wanxing dan lelaki tua berpakaian ungu menemaninya secara pribadi, dan bahkan mengeluarkan nektar halus dan embun giok yang telah berharga selama beberapa dekade, hanya untuk berterima kasih kepada Ye Chen. Adegan di tempat kejadian sangat hangat, dan keduanya menganggap Ye Chen sebagai tamu kehormatan mereka. Melihat Ye Chen lagi, meskipun dia minum dan mengobrol dengan mereka berdua dari waktu ke waktu, dia terus melihat ke dalam kelautan ilahi. Di lautan dewa, pecahan batu giok telah menyatu dengan Jue Kaisar, dan celah di antara mereka menghilang. Meskipun Jue Kaisar masih belum lengkap, itu menjadi sangat luar biasa, dengan gumpalan prestise Kaisar menjulang. Di Jue benar-benar tidak mudah. Melihat itu, Ye Chen tidak bisa menahan gumaman. Kaisar Jue, yang pernah menjadi batu giok kuno yang bertatahkan prajurit Kaisar, telah dibaptis oleh hukum Kaisar untuk waktu yang lama, dan secara alami juga dipelihara oleh hukum Kaisar dalam perubahan kehidupan. Tetapi para dewa tidak tahan, hal semacam ini yang dibuat oleh Kaisar dihancurkan oleh pedang Zuxian, dan tahun-tahun terbuang sia-sia, dan tidak diketahui di mana itu ditinggalkan. Bersenandung. Ketika pikiran Ye Chen berputar, dia hanya mendengar dengung dan gemetar dari Chaos Divine Cauldron. Ketika Ye Chen melihatnya, dia melihat bahwa Kaisar Jue yang rusak bertatahkan pada Chaos Divine Cauldron. Mungkin karena Kaisar Jue, Chaos Divine Cauldron menerima gambar, berdengung dan bergetar, lebih sederhana dan alami, dan juga terjalin dengan jalan suara surgawinya bergema terus-menerus di lautan ilahinya, berisi agregat Tao tertinggi. Semangat Ye Chen terguncang, dan dia merasa seluruh tubuhnya transparan. Hanya dalam sekejap, kognisi dan pemahamannya tentang Dao telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saat berikutnya, Ye Chen meletakkan gelas anggurnya,
dan seluruh orang melarikan diri ke dalam konsepsi artistik misterius yang berada di luar jangkauan. Konsepsi artistik itu luas dan agung, penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, yang membuatnya tidak dapat memahaminya secara menyeluruh, tetapi dibuat dia merasa seperti berada di nirvana. Metamorfosis. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara seperti itu, dan dengan Ye Chen sebagai pusatnya, lingkaran cahaya yang nyata menyebar tanpa batas. Tiba-tiba, terobosan. Keadaan abnormal Ye Chen membuat Mu Wanxing dan lelaki tua berbaju ungu yang sedang minum itu tertegun. Ye Chen tidak berbicara, hanya duduk diam, seperti patung, tidak bergerak. Dia benar-benar menerobos, dan menerobos ke alam surga tingkat keempat dalam konsep artistik misterius itu. Jika dia tidak menyadarinya, ini adalah kesempatan, dan itu adalah keberuntungan, keberuntungan yang membuat orang lengah. Mu Wanxing dan lelaki tua berbaju ungu saling memandang, lalu menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Sungguh aneh. Ekspresi keduanya menjadi sangat seru, minum bisa menembus ranah. Ye Chen masih terdiam, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi yang terang, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum cahaya ilahi dari seluruh tubuhnya perlahan menyatu di tubuhnya, dan dia juga kembali normal, dengan senyuman di sudut mulutnya, seolah dia baik-baik saja, dia memegang anggur. Kaca lagi. Baiklah, mari kita diskusikan sesuatu. Melihat Ye Chen telah kembali normal, Mu Wanxing mengedipkan matanya yang berair. Katakan. Ye Chen menyesap minumannya. Apakah kamu tertarik untuk menjadi penatua keluargamu? Mu Wanxing menatap Ye Chen dengan banyak harapan di matanya. Apakah ada manfaatnya? Ye Chen tidak terkejut, seolah semua ini sesuai harapannya. Tentu saja ada manfaatnya. Melihat harapan, Mu Wanxing langsung berkata, misalnya, keluargamu akan membelikanmu properti di Sancong Tian, dan misalnya, kamu bisa mendapatkan gaji 1 juta batu sumber dari keluargamu setiap tahun. Dan misalnya, senjata ajaib, pil, keindahan, gulungan rahasia, del. Harus kukatakan, ini sangat kaya. Ye Chen menghela nafas. Lalu apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Aku tidak akan lama tinggal di Suzaku Star, dan aku akan pergi dalam beberapa hari jika aku tidak menyatukan semuanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mu Wanxing segera tersenyum, mengetahui bahwa Ye Chen bukan apa-apa di kolam, dan dia bersaing dengan naga asli yang melonjak 9 hari, jadi dia tidak akan melepaskan orang yang begitu berbakat dengan potensi. Jadi, jika keluargamu memberiku wajah, tentu saja aku tidak akan melakukannya. Ye Chen tersenyum, dan tentu saja dia tidak akan sopan jika dia punya uang. Itu benar. Mu Wanxing tersenyum manis, Su sangat senang sehingga dia secara pribadi mengisi segelas anggur berkualitas untuk Ye Chen. Sein, Putri Ziling ada di sini. Saat dia berbicara, sebuah suara datang dari luar pintu. Tolong, tolong, tolong. Mu Wanxing segera bangun, dan Ye Chen bangkit bersamanya, dan menarik napas dalam-dalam. Dia akan melihat orang yang bereinkarnasi. Dia masih sedikit gugup tanpa alasan. Bahkan si kecil elang di pundaknya sama, matanya sangat tajam. Segera, pintu terbuka, dan sosok cantik di Xing Yi masuk. Rambut ungunya mengalir seperti gelombang air, dan setiap helai diwarnai dengan kemegahan ilahi. Orang itu, tentu saja, adalah Putri Ziling, satu-satunya putri dalam garis keturunan keluarga Suzaku. Kakakmu, mengapa begitu mendesak? Telepon aku segera setelah kamu meninggalkan Bea Cukai. Putri Ziling tertawa ringan, sangat menyenangkan, seperti nada-nada lagu peri, yang menggetarkan jiwa seseorang. Kenapa, aku tidak bisa memanggilmu ke sini karena aku tidak ada hubungannya. Mu Wanxing telah pergi menemuinya dan meraih tangan giok Putri Ziling. Sepertinya dia dan Putri Ziling tidak akrab satu sama lain, dan mereka disebut saudara perempuan. Aku pernah melihat Putri Ziling. Pria tua berbaju ungu itu melangkah maju dan membungkukkan tangannya. Mu Lao tidak perlu terlalu sopan. Putri Ziling tersenyum lembut. Kemarilah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Mu Wanxing menarik Putri Ziling dan menunjuk ke arah Ye Chen, ini adalah kecing tua baru dari keluarga Mu saya. Mengenai namanya, saya bisa memanggilnya Ye Chen. Kamu Chen, gumam Putri Ziling. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Ye Chen untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menahan perasaan keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Seperti seorang teman lama. Melihat Ye Chen lagi, dia berdiri di sana seperti sebuah monumen, dengan senyum yang disebut perubahan di wajahnya.
Keduanya saling memandang seperti itu, yang satu dengan tatapan agak bingung, dan yang lainnya dengan senyum perubahan hidup. Teman Taois, pernahkah kita bertemu di suatu tempat? Setelah 2 atau 3 detik hening, Putri Ziling menatap Ye Chen dengan ragu. Oh. Episode 1117. Teman Taois, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Putri Ziling memandang Ye Chen dengan ragu. Aku sudah melihatnya. Ye Chen tersenyum, dan seberkas cahaya terbang di antara alisnya, memasuki lautan Putri Ziling. Segera, tubuh lembut Putri Ziling bergetar, terhuyung-huyung di tempat, dan ekspresinya menjadi sedikit menyakitkan dalam sekejap. Mata jernih itu, yang sejernih air, secara bertahap menghilangkan kebingungan kuno saat cahaya ilahi terus menyatu menjadi dewa. Laut. Memori kehidupan masa lalu yang berdebu secara bertahap terurai. Ini. Melihat Putri Ziling seperti ini, Mu Wanxing dan lelaki tua berbaju ungu itu mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Ye Chen padanya. Segera, tubuh gemetar Putri Ziling berhenti, dan dia tiba-tiba mengangkat pipinya, membiarkan angin sepoi-sepoi mengguncang rambut ungunya, matanya tertutup kabut air, yang perlahan-lahan mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan yang lembut. Pada saat ini, jejak kebingungan terakhir menghilang dari matanya yang indah, dan pandangannya kabur oleh air mata. Apa yang terjadi? Mu Wanxing dan lelaki tua berbaju ungu memandangi Putri Ziling yang menangis dengan heran. Murid Nian Wei, saya telah bertemu dengan guru suci. Di bawah tatapan heran Mu Wanxing dan lelaki tua berbaju ungu, Putri Ziling tiba-tiba melangkah maju dan bersujud dengan satu lutut di depan Ye Chen. Ini. Mu Wanxing dan lelaki tua berbaju ungu tercengang, seluruh orang tercengang. Tanpa sadar, mereka berdua memandang Ye Chen satu demi satu. Apa yang terjadi? Putri Ziling yang bermartabat dari keluarga Suzaku benar-benar berlutut kepadamu, dan apa yang dia bicarakan tentang guru suci? Sudah 100 tahun, jarang kamu masih mengingatku. Ye Chen tersenyum, dan melangkah maju untuk membantu Putri Ziling. Ratusan belokan dan ribuan kali, tidak pernah lupa sampai mati. Mata Putri Ziling diselimuti air mata, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia, Putri Ziling dari keluarga Suzaku, adalah Nian Wei yang bereinkarnasi. 100 tahun yang lalu, dia adalah murid biasa dari Istana Xingyue dari Great Chu, karena Ye Chen membawa Ye Xingchen ke Istana Xingyue untuk melamar pernikahan, yang membuat Tuan Pengadilan Surgawi yang bermartabat dan seorang murid kecil memiliki karma. Pada saat itu, Ye Chen menukar sepotong batu giok yang rusak di tangan Nian Wei dengan manik yang menenangkan, dan batu giok yang rusak itu juga merupakan bagian dari Kaisar Jue, tetapi Nian Wei tidak mengetahuinya. 100 tahun yang lalu, ketika iblis surgawi menyerbu, Chu Agung bertempur dalam pertempuran berdarah, hanya 93 dari 90 juta biksu Great Chu yang bertempur, dan itu adalah Nian Wei, yang juga merupakan salah satu dari 90 juta jiwa heroik, dan juga terukir di makam pahlawan superior. 100 tahun telah berlalu, dan ingatan akan kehidupan sebelumnya telah dibuka. Nian Wei tetaplah Nian Wei, dan dia masih tidak melupakan penguasa surgawi masa lalu. Ya Tuhan, bolehkah aku memelukmu? Nian Wei Putri Ziling saling memandang dengan air mata berlinang. Tentu saja. Ye Chen tersenyum. Dengan air mata berlinang, Nian Wei maju selangkah dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen, pipinya menempel erat di dada Ye Chen, mendengarkan detak jantung yang tebal, seperti mendengarkan detak jantung Dacu. Ye Chen tersenyum lagi, membuka lengannya yang lebar, dan memeluk Nian Wei tanpa rasa sayang pada pria dan wanita. Pelukan ini adalah emosi dari kerabat yang bertemu setelah 100 tahun perubahan selama bertahun-tahun dan mengenang kehidupan sebelumnya. Keduanya berpelukan dan tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Dalam adegan ini, Mu Wanxing dan lelaki tua berbaju ungu yang menonton tercengang, apa yang terjadi? Saya tidak tahu berapa lama sebelum Nian Wei dengan enggan melepaskan Ye Chen. Masih ada air mata kristal di pipinya. Dia menurunkan matanya, dan rona merah seorang wanita melintas di pipinya di antara rambutnya. Di masa lalu, dia hanyalah seorang murid muda, bagaimana dia bisa mendapat kehormatan dan keberanian untuk memeluk penguasa surgawi Dacu. Namun, pelukan ini sekarang benar-benar terasa seperti seumur hidup. Orang-orang, benda, dan segala sesuatu di depannya tampak begitu tidak nyata. Dia, yang telah menjadi manusia dalam 2 kehidupan, telah menemukan akarnya sendiri saat ini. Itu. Mu Wanxing melangkah maju dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus bertanya apa, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana.
Kakakmu, bisakah kamu meminjamkan kami sedikit waktu? Nian Wei menoleh, menyeka air matanya sambil menatap Mu Wanxing. Tentu saja. Mu Wanxing terbatuk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Hal yang sama berlaku untuk lelaki tua berbaju ungu. Perlu disebutkan bahwa sebelum mereka berdua pergi, mereka berdua menatap Ye Chen dengan mata yang sangat bingung. Semua kejadian hari ini membuat semuanya diselimuti kabut. Setelah keduanya pergi, Ye Chen dan Nian Wei duduk satu demi satu. Kamar pribadi di Tianzi di lantai 3 ini menjadi dunia mereka berdua. Ye Chen menghela nafas, tidak pernah menyangka bahwa murid kecil istana Xingyue di masa lalu akan bereinkarnasi sebagai putri bangsawan dari keluarga Suzaku. Hal yang sama berlaku untuk Nian Wei, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah 100 tahun, orang-orang dari kehidupan sebelumnya akan berjalan melalui kegelapan tanpa batas untuk menemukan tempat ini, yang membuat hatinya merasakan kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena Ye Chen tidak melupakan mereka, bahkan jika itu adalah tidak ada jalan kembali, dia tetap tidak menyerah. Keduanya tampak mengobrol tanpa henti, dari malam hingga fajar. Selama periode ini, Ye Chen berbicara tentang banyak hal dan banyak orang, seperti seorang lelaki tua di masa senja menceritakan kisah masa lalu kepada generasi muda, tahun-tahun berdebu itu dipenuhi dengan wajah-wajah yang sudah dikenalnya. Nian Wei tidak pernah berhenti meneteskan air mata. Dari cerita Ye Chen, dia mendengar banyak tentang apa yang terjadi setelah dia mati dalam pertempuran. Para biksu Great Chu hampir musnah. 90 juta jiwa heroik berjuang untuk sebuah kesempatan. Pengadilan surgawi mereka, Dewa Suci, pada akhirnya masyarakat Wanyu tidak mengecewakan. Nian Wei senang melihat kehidupan masa lalunya lagi. Tapi dia juga sedih, karena sejauh ini Ye Chen hanya menemukan 2 reinkarnasi di Suzaku Star, satu Xiao Ying, yang lain dia, dan masih banyak orang yang belum ditemukan. Ye Chen berbicara dengan Nian Wei sepanjang malam, sementara Mu Wanxing dan lelaki tua berbaju ungu berjaga di luar pintu sepanjang malam. Mereka berdua menggaruk kepala mereka lebih dari sekali, tetapi mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang membuat mereka paling penasaran adalah identitas Ye Chen, seorang pemuda berusia 30-an, alam surga, yang begitu sakral. Tak disangka membuat semua putri bangsawan keluarga Suzaku bertekuk lutut. Justru karena inilah Mu Wanxing menjadi lebih bertekad untuk memenangkan Ye Chen. Dia sangat yakin bahwa Ye Chen adalah bangsawannya, dan juga bangsawan dari Pangeran ke-9 Xuanyu, dan dia adalah seorang jenderal yang diberkati. Saat fajar, Mu Wanxing menerima transmisi suara kesadaran spiritual Nian Wei, dan masuk ke kamar pribadi. Bisakah kamu memberitahuku hubungan seperti apa yang kalian berdua miliki? Mu Wanxing bertanya dengan tidak sabar begitu dia masuk, dan kemudian dia tidak lupa untuk melirik Ye Chen, dan kamu, siapa kamu? Jangan katakan itu. Ye Chen sedikit tersenyum, karena dia tidak tahu bagaimana mengatakannya sama sekali, dan dia tidak bisa mengatakan dengan jelas tentang masa lalu dan sekarang. Cih. Mu Wanxing memberi Ye Chen tatapan tidak senang ketika dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Saudarimu, aku akan berbicara denganmu tentang ini secara rinci di masa depan. Nian Wei mengambil tangan batu giok Mu Wanxing. Dia adalah Nian Wei, dan dia juga putri Ziling. Dia memiliki tubuh yang berisi kenangan masa lalunya dan kehidupan sekarang. Oke, ini sangat misterius. Mu Wanxing melengkungkan bibirnya. Dia adalah pria yang mulia. Nian Wei tersenyum dan berkata dengan senyum misterius, apakah kamu tahu garis keturunan apa dia? Garis keturunan apa? Mu Wanxing melirik Ye Chen, mungkinkah itu tubuh suci kuno yang legendaris? Selamat, kamu mendapatkannya. Oh. Episode 1118, tolong beri aku darah suci. Kamu. Kata-kata Nian Wei membuat Mu Wanxing tiba-tiba berdiri, matanya yang berair menatap Ye Chen tanpa sedikit pun tanda mabuk untuk pertama kalinya, kamu. Kamu adalah Ekaristi Huanggu. Kenapa, tidak suka? Ye Chen sedikit tersenyum. Wanxing yang memiliki mata tetapi tidak tahu Gunung Tai. Mu Wanxing tiba-tiba mengambil langkah maju, dan berlutut dengan satu kaki seperti Nian Wei sebelumnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa tubuh suci kuno yang telah dia kerjakan dengan sangat keras? Temukan tepat di depan matanya. Apa ini? Ye Chen bergegas maju. Wanxing bersujud, rekan Taois Wanwang menganugerahkan sinar darah suci, tidak peduli berapapun harganya. Mu Wanxing menolak untuk bangun, kata-katanya penuh dengan harapan tanpa akhir. Ye Chen yang tak berdaya memandang Nian Wei.
Nian Wei telah meminta pendapatnya terlebih dahulu sebelum mengungkapkan rahasia garis keturunan fisik suci kuno, tetapi dia tidak tahu bahwa Mu Wanxing akan berlutut dengan sangat bersemangat sehingga dia lengah. Saudarimu, tolong bangun, Holy Lord pasti akan menyelamatkan saudara 9 kaisar. Nian Wei melangkah maju untuk membantu Mu Wanxing. Apakah ini benar? Mu Wanxing terbantu dan menatap Nian Wei dengan penuh harap. Saudara 9 kaisar, mungkinkah Ruotian Suanyu, pangeran ke-9 dari keluarga Suzaku? Ye Chen menatap Nian Wei dan Mu Wanxing. Tepat sekali. Nian Wei mengerutkan bibirnya, Tuan Suci pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada saudara 9 kaisar di Yudu. Tentu saja aku pernah mendengar bahwa pangeran ke-9 dari keluarga Suzaku, seorang jenius yang tak tertandingi yang dielu-elukan sebagai seseorang yang diharapkan melampaui pendahulunya, mengalami kesulitan di tengah jalan dan tingkat kultivasinya anjlok, dan dikabarkan bahwa Ku Yue adalah orang yang melakukannya. Tentu saja itu dia. Tidak hanya Mu Wanxing, bahkan Nian Wei yang berada di sampingnya memiliki wajah penuh kebencian. Ini adalah pil yang sangat ganas yang tidak dapat dilihat oleh orang luar, tetapi menghancurkan dasar sifat manusia. Ku Yue membuatnya dengan tangannya sendiri, dia pikir pakaiannya tanpa cacat, tetapi juga jelek di mata semua orang. Hancurkan fondasi sifat manusia. Ye Chen menyentuh dagunya, sepertinya itu adalah Dao Devouring Blood Pill. Kamu tahu. Mu Wanxing terkejut. Aku pernah mendengarnya. Ye Chen mengangguk, jadi, darah suciku dapat menyelamatkan Ruotian Suanyu. Ya. Mu Wanxing memandang Ye Chen dengan penuh semangat, selama dia memiliki esensi darah dari tubuh suci kuno, dia bisa berharap untuk pulih. Kamu berpikir terlalu sederhana. Ye Chen tersenyum, meskipun darah suci sebanding dengan obat ajaib, itu tidak dapat menyembuhkan semua luka, terutama bekas luka dasar Tao, yang sebanding dengan luka Tao. Cedera, jika saya ingin menggunakan darah suci untuk menyembuhkan bekas luka khusus ini, saya hanya bisa mengatakan, Suan. Tapi aku sudah mencarinya di buku-buku kuno, kata Mu Wanxing buru-buru. Bukannya aku memukulmu, tidak semudah itu untuk menyerang Dao Blood Pill. Ye Chen berkata dengan ringan, selain itu, setelah 10 tahun, cedera semacam itu telah tertanam dalam, aku takut bahkan jika itu adalah darah suci, akan sulit untuk melawan Tuhan. Tidak peduli apa, kamu harus mencobanya. Mu Wanxing hanya memegang tangan gioknya. Jika kamu bisa berlutut dan memohon darah suci, maka Ruotian Suanyu tampaknya sangat penting bagimu. Ye Chen menatap Mu Wanxing sambil tersenyum. Tuan Suci benar. Nian Wei mengambil lengan batu giok Mu Wanxing, dia adalah calon iparku 9 kaisar. Dimengerti. Ye Chen tersenyum, dan tidak bisa tidak memandang Mu Wanxing secara berbeda di dalam hatinya. Seorang pangeran yang jatuh memiliki wanita yang begitu tergila-gila. Hubungan seperti ini sangat jarang. Maukah kamu memberiku darah suci? Mu Wanxing menatap Ye Chen dengan air mata berlinang. Tentu saja. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena Nian Wei menengahi, tidak ada alasan untuk tidak membantu, tetapi apakah Anda dapat menyembuhkan pangeran ke-9 Anda tergantung pada keberuntungannya, lagi pula, darah suci tidak maha kuasa. Terima kasih, terima kasih. Air mata Mu Wanxing memenuhi pipinya saat Ye Chen setuju, dan kejutan itu datang begitu cepat sehingga dia sedikit bingung. Aku akan mencari Suan Yu sekarang, bawa dia ke sini, dan aku akan mengetahuinya begitu aku mencobanya. Akhirnya, dia memikirkan apa yang harus dilakukan, dan dia akan berlari mengejarnya. Berbicara, tidak perlu. Ye Chen melambaikan tangannya, aku akan berpartisipasi dalam pemilihan alkemis hari ini. Kudengar tuan rumah kali ini adalah pangeran ke-9. Belum terlambat untuk membahas masalah ini setelah pemilihan. Kamu masih seorang alkemis. Mu Wanxing terkejut sesaat. Tentu saja. Nian Wei tersenyum manis, guru suci adalah orang suci alkimia. Dan Seng. Mu Wanxing memandang Ye Chen dengan takjub. Dia tidak tahu banyak tentang alkimia, dan dia tidak tahu siapa yang menyegel dan Seng milik Ye Chen. Sederhana, betapa terhormatnya menjadi orang bijak alkimia jika dibandingkan dengan ranah seorang biarawan, itu bisa dibandingkan dengan seorang suci. Percayalah pada guru suci, dia bisa menyelamatkan saudara 9 kaisar. Nian Wei mengambil tangan batu giok Mu Wanxing lagi. Dari sudut pandang Nian Wei, Ye Chen di matanya terlahir sebagai pencipta keajaiban. Di Dacu, dia bisa menentang surga dan membantai kaisar, dan di bintang Suzaku ini, dia juga bisa membuat mitos yang didedikasikan untuknya.
Mengenai ini, dia selalu bersikeras tentang hal itu. Tidak diragukan lagi, ini adalah keyakinan tanpa syarat. Melihat keyakinan yang lebih kuat di mata Nian Wei daripada matanya, Mu Wanxing mengangguk dengan keras. Untuk beberapa alasan, seperti Nian Wei, dia memiliki rasa kepercayaan yang ekstrim pada pemuda di depannya. Pada usia seperti itu, dengan basis kultivasi seperti itu, dia mahir dalam deduksi teknik rahasia, dan dapat membuat seorang putri berlutut bawah dia juga seorang alkemis berjudul Alchemisein. Semua ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Oke, ayo kita bicara. Di sini, Ye Chen meregangkan pinggangnya dan berdiri, aku akan berpartisipasi dalam pemilihan alkemis, dan aku akan melihat pangeran ke-9 yang kamu bicarakan, yang legendaris yang diharapkan melampaui pendahulunya seorang jenius yang tak tertandingi, dia pasti orang yang luar biasa. Ayo pergi bersama. Nian Wei dan Mu Wanxing mengikuti. Apapun yang kamu inginkan. Ye Chen tersenyum, dan berjalan keluar. Sein. Begitu dia meninggalkan kamar pribadi, lelaki tua berbaju ungu itu menyapanya, para tetua akan mengundangmu. Tidak ada waktu. Mu Wanxing langsung menolak, sekarang pikirannya tertuju pada Suan Yu-nya, bagaimana dia bisa punya waktu untuk memperhatikan orang tua keluarga, bahkan gereja presbiterian pun sama. Ini. Pria tua berbaju ungu itu sedikit malu. Jarang bagi keluarga untuk mendapatkan kembali kepercayaan padamu, pergilah. Ye Chen tersenyum, pemilihan alkemis tidak akan berakhir dalam beberapa saat, dan kita bisa mengejar ketinggalan. Itu dia, aku akan kembali dengan cepat. Mu Wanxing menarik napas dalam-dalam, dan segera turun, dan menyiapkan pidato di dalam hatinya. Pertama, dia harus memberikan pukulan kepada orang-orang tua itu, dan kemudian menegur mereka satu persatu, jangan sampai mereka kicau dan kicau sesekali tidak ada habisnya. Nian Wei, kamu, kakak ipar 9 kaisar, adalah orang yang baik. Melihat kepergian Mu Wanxing, Ye Chen tersenyum. Sudah sulit baginya tahun-tahun ini. Nian Wei menghela nafas, aku tahu lebih baik dari siapapun betapa dia telah dianiaya oleh saudara 9 kaisar. Dia seperti seorang jenderal wanita, berjuang untuk mendukungnya dalam perang tanpa bubuk mesiu. Wanita adalah sangat tergila-gila, saudaraku 9 kaisar beruntung. Bagaimana denganmu? Setelah 100 tahun di Suzaku, ada seseorang yang kau sukai? Tidak. Tidak. Ketika ditanya tentang hal ini, Nian Wei buru-buru menundukkan kepalanya, mengatupkan kedua tangannya. Akan selalu ada. Ye Chen tersenyum, dan yang pertama mengambil langkah. Aku punya seseorang yang aku suka, tapi aku tidak cukup baik untuknya. Melihat punggung Ye Chen, Nian Wei bergumam pelan dan mengikutinya, berdiri bahu-membahu dengan Ye Chen, dan terkadang diam-diam meliriknya. Episode 1119, berjalan dengan sang putri. Besar-besar-besar. Sedikit-sedikit. Di hari yang baru, rumah judi keluargamu masih sangat ramai. Untuk beberapa alasan, penjudi hari ini semuanya jauh lebih pendiam, dan mereka menjadi ragu untuk bertaruh. Alasan utamanya adalah insiden kemarin terlalu mengerikan. Seorang penjudi kasino yang baik terpana oleh dealer di sini. Membunuh lebih dari 30, bahkan harta yang diwariskan dalam keluarga hilang. Ketika Ye Chen dan Nian Wei turun, semua penjudi melihat ke sisi ini secara bersamaan, dan mereka secara kolektif terkejut. Aku membacanya dengan benar. Putri Ziling. Putri Ziling juga datang untuk berjudi. Siapa pemuda di sampingnya, yang bisa berdiri berdampingan dengan Putri Ziling? Di tengah diskusi, beberapa penjudi membungkukkan tangan dan memberi hormat, dan mereka terlihat hormat. Itu adalah satu-satunya putri di garis langsung keluarga Suzaku, dan statusnya sama mulianya dengan 9 pangeran. Mengenai hal ini, Nian Wei tampak acuh tak acuh, dan berjalan dengan lembut bersama Ye Chen, sampai mereka keluar dari rumah judi, semua penjudi masih belum bereaksi. Jalan-jalan di Yudu masih ramai, dan bahkan lebih ramai hingga saat ini. Pada saat ini, sebagian besar kerumunan orang berlari ke satu arah, yang merupakan tempat pemilihan alkemis di Yudu hari ini. Untuk menunjukkan keadilan dan mencegah segala trik, ini dilakukan di bawah pengawasan semua orang. Namun, kemunculan Ye Chen dan Putri Ziling langsung membuat gempar. Seseorang harus mengetahui identitas Putri Ziling. Jika tidak ada acara khusus, Putri Ziling tidak akan datang ke surga kedua Yudu. Ditambah dengan penampilannya yang memikat, orang-orang yang lewat di jalan menoleh ke belakang setinggi 100%. Secara alami, Ye Chen menjadi fokus perhatian. Selama bertahun-tahun,
tidak ada pria yang bisa berjalan berdampingan dengan Putri Ziling. Saya mengandalkan. Di tengah diskusi, lolongan serigala yang mendominasi terdengar. Melihat dengan hati-hati, Fan Tong yang ingin pergi untuk melihat pemilihan alkemis, tetapi dia terkejut melihat Putri Ziling dan Ye Chen, yang membuatnya benar-benar bingung, dan dia bahkan lebih penasaran dengan identitas Ye Chen. Di antara kerumunan, Hu Xianer juga datang untuk melihat Ye Chen berpartisipasi dalam pemilihan alkemis, tetapi dia tidak pernah melihat Ye Chen sebelumnya. Dibandingkan dengan Fan Tong, meskipun dia juga terkejut, dia menunduk dalam diam. Menurutnya, Ye Chen dan Putri Ziling adalah pasangan yang sangat cocok. Di sisi kerumunan ada sepasang penjaga yang berpatroli. Salah satu penjaga merasa tidak enak setelah melihat Ye Chen. Itu adalah penjaga yang menjaga gerbang kota Yudu sebelumnya. Ekspresinya sangat menarik. Ketika Ye Chen pertama kali datang ke Yudu, tidak mengerti apa-apa, dan dimarahi olehnya. Bagaimana mungkin dia? Di sisi lain, seorang lelaki tua berambut putih membeku di tempat. Dia adalah penatua Yudu yang menjaga formasi teleportasi surgawi lapisan kedua Yudu. Dia memarahi Ye Chen 2 kali. Melihatnya sekarang, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kerumunan di barat adalah 8 orang berjalan bersama. Mereka adalah 8 kaisar semu, dan mereka adalah tetangga Ye Chen. Ketika mereka melihat Ye Chen dan Putri Ziling berjalan bersama, mereka hampir pipis karena ketakutan. Bagaimana dengan memarahi Ye Chen? Sambil berjalan, Nian Wei masih berjalan dengan Ye Chen dengan wajah acuh tak acuh. Ye Chen, di sisi lain, tidak bisa menutupinya lagi, tanpa sadar mengeluarkan topeng dari tas penyimpanan dan meletakkannya di wajahnya. Jika dia tahu bahwa berjalan dengan Nian Wei akan menarik begitu banyak perhatian, dia harus tetap rendah hati. Namun, saat dia diminta untuk memakai topeng, 8 tetangga kuasi kaisarnya menggaruk-garuk kepala, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Bergantung pada. Sedetik kemudian, ke-8 orang itu melolong secara kolektif, seolah-olah mereka mengenali Ye Chen sebagai orang yang mencuri susu teratai peri di hutan monster hari itu, dan mereka diburu oleh singa api merah di seluruh dunia. Mereka tidak hanya mengenalinya, tetapi banyak orang yang pergi ke teater hari itu juga mengenali identitas Ye Chen, dan sudut mulut mereka berkedut hebat. Diskusi di jalan menjadi semakin keras, dan berita menyebar dari Erkong Tian kembali ke Jiu Chong Tian, menarik lebih banyak perhatian orang, bahkan Ruo Tian Suzaku tidak bisa menahan keterkejutan saat mendengarnya. Putri Ziling bepergian dengan Ye Chen. Ketika Yue Zhen mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan cemberut, berita itu benar-benar melebihi harapannya, membuat orang-orang bertepuk tangan. Hari-hari ini adalah satu demi satu hal kecil. Beberapa hari yang lalu, tidak ada orang yang dikirim untuk memburu Ye Chen yang kembali, alih-alih mendapatkan api asli Ye Chen, mereka kehilangan banyak orang. Baru kemarin, pemuda berbaju putih yang dikirim untuk membuat masalah di rumah judimu tidak hanya kalah telak, tetapi dibawa kembali. Setelah diinterogasi dengan hati-hati, dia dipukuli oleh sekelompok penjudi di gang kecil. Yang lebih konyol lagi adalah bahwa dia tidak tahu sampai tadi malam bahwa orang misterius yang membunuh lebih dari 30 pemuda berpakaian putih berturut-turut ternyata adalah Ye Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar bahwa Ye Chen sedang bepergian dengan Putri Ziling, yang membuatnya semakin marah. Seorang biksu kecil di alam surga melanggar rencananya berulang kali, yang tidak dapat dia toleransi. Gelao, ini. Seorang lelaki tua berkata, tapi dia ragu untuk berbicara saat melihat Yue Zhen dengan wajah pucat. Bunuh dia, bunuh dia. Yue Zhen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pemuda berbaju putih itu mengaum seperti anjing gila. Sampai sekarang, hidungnya masih memar dan wajahnya bengkak. Pikirkan tentang dibunuh oleh Ye Chen lebih dari 30 kali berturut-turut, berpikir tentang dibunuh oleh sekelompok orang adegan memukuli seorang penjudi dengan kejam memberinya dorongan untuk membunuh. Berisik. Yue Zhen mendengus dingin, dan menatap tajam pemuda berbaju putih itu. Aku. Ditatap oleh Yue Zhen, pemuda berbaju putih itu segera menjadi jujur. Elder Ge, kita tidak boleh membiarkan dia lolos seleksi. Apa yang perlu kamu katakan? Yue Zhen memarahi dengan dingin, dan segera bangkit dan berjalan keluar, dengan aku di sekitar, dia tidak akan pernah bisa berharap untuk berhasil. Setelah Yue Zhen pergi, pemuda berbaju putih menjadi semakin kesal ketika dia memikirkannya, dan dia juga berjalan keluar, guru sangat mencintaiku, tolong minta dia keluar dari gunung dan bunuh anak itu, aku, Du Chuan, tidak pernah menderita kerugian sebesar ini, ya, bunuh dia.
Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen dan Nian Wei datang ke Paviliun Wang Tian, tempat para alkemis dipilih. Yang disebut Paviliun Wang Tian adalah loteng besar, yang membentuk dunia besar, hitung luasnya, 3-5 kali lebih besar dari tempat konferensi pertarungan alkimia di Dancheng di masa lalu, dan tidak masalah untuk mengakomodasi ratusan ribu orang. Ketika Ye Chen dan Nian Wei masuk, mereka melirik serempak lagi, dan mereka semua tampak terkejut. Melihat ini, Ye Chen batuk kering. Nian Wei tersenyum, dan langsung membawanya ke kamar pribadi di lantai 3 Paviliun Wang Tian. Itu masih kalimat yang sama, Nian Wei adalah Nian Wei, dan juga putri dari keluarga Suzaku sebagai orang yang sangat mulia. Dengan status ini, dia secara alami memiliki keistimewaan, dan Ye Chen dapat dianggap terhormat. Ketika dia datang ke kamar pribadi, Ye Chen duduk di kursi, menggosok alisnya dan mendengarkan diskusi di bawah. Tuan Suci, minumlah teh. Nian Wei menyajikan teh itu sendiri, dan itu adalah sejenis teh yang diseduh dengan banyak ramuan ajaib. Nian Wei, kamu telah berada di Suzaku Star selama 100 tahun, tetapi apakah kamu pernah melihat orang yang bereinkarnasi? Ye Chen mengambil cangkir teh dan segera bertanya. Aku tidak tahu. Nian Wei menggelengkan kepalanya dengan ringan, ada 90 juta biksu di Dacu, aku belum melihat semuanya, bahkan jika sudah, penampilanku mungkin berubah, lagi pula, aku tidak memiliki jenis kekuatan supernatural dari guru suci. Rahasia bumi. Itu benar. Tuan Suci, jika memungkinkan, saya harap Anda dapat membantu sekelompok 9 kaisar bersaudara. Nian Wei mengerutkan bibirnya. Dia memainkan peran putri Ziling dari keluarga Suzaku. Dia memiliki kenangan akan kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini. Dia masih memiliki perasaan terhadap keluarganya, terutama untuk kakaknya 9 kaisar. Jika saya bisa, saya akan membantu. Marven Ye tersenyum, tetapi Anda harus tahu, ini bukan Dacu. Saya tidak memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, apa yang dapat saya lakukan sangat terbatas, dan saya memiliki misi yang lebih penting. Nian Wei yang sembrono. Nian Wei menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa Ye Chen masih harus mencari orang yang bereinkarnasi, dan tidak mungkin tinggal di sini terlalu lama. Yue Zhen. Ketika Nian Wei sedang merenung, Ye Chen berkata dengan dingin, dan menatap tajam ke arah orang yang masuk dari luar. Dia ramping, dengan wajah muram, dan postur tubuh yang superior. Bukankah itu Yue Zhen? Ada beberapa orang lain yang datang bersama Ye Chen, semuanya tidak kecil, dan begitu mereka masuk, banyak orang memberi hormat kepada mereka. Mereka semua adalah murid Ku Yue. Nian Wei berkata, dari depan ke belakang, mereka adalah Yue San, Yue Hai, Yue Zong, Yue Mo, Yue Jin, dan Yue Zhen. Mereka adalah 6 murid utama Ku Yue. Semuanya alkemis tingkat 6, dan mereka juga memiliki murid dan cucu mereka sendiri, dengan cabang dan daun yang subur, dan jumlahnya sangat besar. Karena Ku Yue, tahun-tahun di Yudu ini bisa dikatakan mendominasi, dan saya tidak tahu berapa banyak alkemis yang terbunuh. Tujuannya adalah untuk api mereka yang sebenarnya. Tampaknya Ku Yue benar-benar mengumpulkan api. Ye Chen mencibir, aku diburu oleh mereka sebelumnya. Apakah ada masalah lain? Mata indah Nian Wei memancarkan cahaya dingin. Itu hanya beberapa orang kecil. Ye Chen tersenyum, tapi yang mengejutkanku adalah Yudu sangat memperhatikan pemilihan alkemis, dan mengirim seorang pangeran untuk memimpinnya, serta 6 alkemis tingkat 6. Guru suci tidak tahu bahwa lebih dari 90% alkemis di Yudu telah beribadah di bawah sekte Ku Yue. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Ini sangat penting bagi leluhur untuk membiarkan saudara 9 kaisar memimpin. Tujuannya adalah untuk memilih dan mengembangkan alkemis berbakat, sehingga mereka dapat digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, untuk melawan Ku Yue dan yang lainnya di tahun depan, tetapi ini ditakdirkan untuk menjadi jalan yang panjang dan sulit. Itulah mengapa Ku Yue bersaing dengan keluarga Suzaku untuk mendapatkan Master Alkimia. Ye Chen berkata dengan santai, untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk mengirim ke 6 muridnya. Tepat. Tampaknya ini adalah perang lain tanpa bubuk mesiu. Keluarga Suzaku sekarang dalam dilema, dan juga dalam dilema. Nian Wei menghela nafas tak berdaya, pertempuran dengan bintang kuno Qinglong sepanjang tahun cukup melelahkan, dan itu bukan lagi kejayaan masa lalu. Justru karena inilah kekuatan Ku Yue berkembang pesat, dan dengan daya tarik sang alkemis, dia secara bertahap menembus eselon atas keluarga Suzaku. Kekuatannya mencengangkan, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Suzaku.
Hubungan di antara mereka rumit, Rao bahkan basis kultivasi leluhur semu tidak berani menganggapnya enteng. Aku mengerti. Ye Chen menggosok alisnya, situasi keluarga Suzaku memang sangat memalukan, dia tidak berani menjelaskannya, dia hanya bisa melemahkannya selangkah demi selangkah, jika tekanannya terlalu kencang, begitu Ku Yue meninggalkan Suzaku keluarga dan bergabung dengan King Longgusing, bagi keluarga Suzaku, pertemuan merupakan pukulan telak. Kakak 9 kaisar ada di sini. Saat Ye Chen menggosok alisnya, Nian Wei berbisik. Sialan. Ye Chen tiba-tiba berdiri, dan mau tidak mau bersumpah, menatap Ruotian Suanyu yang baru saja masuk dengan mata cerah. Oh. Episode 1120, Reinkarnasi Xie Yun. Sumpah Ye Chen membuat seluruh Nian Wei gemetar, dan dia tiba-tiba mengucapkan sumpah seperti itu, dia benar-benar tidak bisa melihat menembus dirinya, guru suci. Melihat Ye Chen lagi, dia menatap lurus ke arah Pangeran ke-9 yang baru saja masuk ke paviliun Wang Tian. Ekspresinya dapat digambarkan sebagai obrolan yang tidak berarti, dengan perubahan waktu yang indah, mengejutkan, bersemangat, dan berubah-ubah. Dia melihatnya, melihat reinkarnasi Xie Yun, yaitu Ruotian Suanyu, pangeran ke-9 dari keluarga Suzaku. Wajah itu, bahkan setelah 100 tahun, masih begitu jelas, terpatri kuat di jiwanya, dan tidak akan terhapus oleh berlalunya waktu, saudara baiknya yang meninggal. Ye Chen tidak pernah membayangkan bahwa reinkarnasi terakhir di Suzaku Star adalah Xie Yun, dan dia tidak akan pernah membayangkan bahwa reinkarnasi Xie Yun sebenarnya adalah mantan arogansi keluarga Suzaku. Ye Chen, kau harus menang. Tiba-tiba, terdengar raungan histeris bergema di telinga Ye Chen. Itu adalah pertempuran terakhir Great Chu. Xie Yun dan yang lainnya menunggunya sebelum dia meninggal, berharap dia akan membayar kembali hutang darah untuk 90 juta jiwa Great Chu. Ye Chen menang, membantai Kaisar Iblis Surgawi, memenuhi kepercayaan mereka, dan membayar kembali hutang darah untuk 90 juta jiwa heroik Chu Agung, dan tidak mengecewakan orang-orang Wanyu, tetapi adegan tragis Xie Yun dan yang lainnya sebelum kematian mereka masih di depan mereka. Pada saat ini, ekspresi campur aduk Ye Chen berubah menjadi air mata sebening kristal, memenuhi matanya melihat Xie Yun lagi setelah 100 tahun perubahan membuatnya ingin menangis kegirangan. Suci. Tuan Suci. Setelah lama terdiam, Nian Wei dengan ragu memanggil Ye Chen. Aku menemukannya. Ye Chen tersenyum dengan air mata dan perubahan. Apa yang kamu temukan? Nian Wei menatap Ye Chen dengan curiga. Orang yang bereinkarnasi. Ye Chen mengangkat tangannya, dan melalui jendela, menunjuk ke Ye Chen yang bereinkarnasi yang telah duduk di bawah. Dia, pangeran ke-9 dari keluarga Suzaku Anda, jenius yang tak tertandingi yang paling diharapkan untuk melampaui pendahulunya, dia adalah putra dacu saya. Orang yang bereinkarnasi, murid dari sekte Heng Yue, saudara laki-laki saya yang baik, Xie Yun. Orang yang bereinkarnasi. Nian Wei tercengang, dan setelah 3 atau 2 detik, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye Chen yang bereinkarnasi dengan ekspresi takjub. Kakak Jiu Huang adalah reinkarnasi Xie Yun. Nian Wei merasa pusing. Ini adalah akhir yang tidak pernah dia pikirkan. Kakak Jiu Huang yang paling dia hormati juga merupakan reinkarnasi Dacu. Adapun Xie Yun, meskipun dia belum pernah melihatnya di Dacu, dia telah mendengar namanya lebih dari sekali. Dia adalah saudara yang baik dari penguasa surga yang suci, dan dia berasal dari sekte yang sama dengan Ye Chen, jadi dia adalah juga seorang jenius yang langka. Semakin Nian Wei melihat, semakin menarik ekspresinya. Keterkejutan yang tiba-tiba membuatnya lengah. Tuan Suci, aku akan memanggil saudara 9 kaisar. Setelah terheran-heran, Nian Wei buru-buru menatap Ye Chen. Tidak perlu. Ye Chen tersenyum, pemilihan alkemis akan dimulai, jangan terburu-buru, karena kamu tahu bahwa Ruotian Suanyu adalah reinkarnasi Xie Yun, itu sudah cukup, dan dia tidak akan bertarung sendirian di masa depan. Dan aku. Nian Wei mengangguk dengan keras. Akhir cerita sekarang dianggap yang terbaik. Dengan hubungan reinkarnasi Xie Yun, Ye Chen pasti akan membantu dengan seluruh kekuatannya. Dengan Ye Chen di dekatnya, dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Para alkemis yang berpartisipasi dalam pemilihan dapat dicantumkan. Ketika keduanya berbicara, suara halus Yue Zhen datang dari bawah. Segera, hampir 10.000 bayangan melangkah ke platform awan, semuanya bersinar dengan kemegahan, dan beberapa di antaranya menakjubkan. Melihat pemandangan ini, Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, memikirkan Dacu, betapa langka alkemis itu,
yang mana bukan harta yang diperebutkan oleh kekuatan besar, tapi di sini di Suzaku Star, ada banyak dari mereka. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen juga turun ke lantai 3 dan berjalan ke platform cloud dalam satu langkah. Penampilannya sekali lagi menarik perhatian banyak orang, apakah itu seorang alkemis atau biksu yang datang untuk menonton, mereka semua menunjuk ke arah Ye Chen karena dia berjalan berdampingan dengan Putri Ziling. Yue Zhen, dia adalah Ye Chen. Di kursi tinggi, Yue San melirik Ye Chen dan kemudian menatap Ye Chen di samping. Kakak, ini dia. Yue Zhen mengangguk dengan tergesa-gesa, meskipun dia sangat tidak senang dengan sikap tinggi Yue San, tetapi dia tidak berani mengendur di permukaan, dan bertindak dengan hormat sepanjang waktu. Dia juga muridku Yue, tapi Yue San jauh lebih kuat darinya, dan dia memulai ratusan tahun lebih awal darinya, jika tidak ada kecelakaan, dia adalah pewarisku Yue. Namun, betapa perhatiannya Yue Zhen, dia ratusan tahun lebih muda dari Yue San, dan dia masih muda dan energik, jadi dia tidak akan kalah dengan yang lain. Keluargamu dalam masalah, semua ini hanya untuk dilihatku Yue terserah dia. Itu mungkin anak hilang yang lain. Yue Hai tersenyum tipis, aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan untuk membuat Putri Ziling mengaguminya. Trik terbalik, orang yang tidak berguna. Yue Zong menyesap nektar halus dan embun giok dengan santai. Saya benar-benar berpikir bahwa jika saya mendaki Ziling, saya akan bisa maju. Saya naif. Wajah Yue Mo penuh penghinaan dan ejekan. Usap ke bawah di babak pertama, agar tidak merusak pemandangan. Yue Jin melirik Ye Chen, lalu menutup matanya dan beristirahat. Saudaraku, jangan khawatir, aku sudah lama mengkhawatirkannya, kata Yue Zhen dengan tergesa-gesa, masih menunjukkan rasa hormat di permukaan, tetapi dia menggertakkan giginya di dalam hatinya. Setiap kali dia melihat Yue San dan yang lainnya dengan postur tinggi, dia memiliki keinginan untuk membunuh. Kamu Chen. Dibandingkan dengan mereka berenam, reinkarnasi Gao Zuo Xieyun tampak jauh lebih tenang, menggumamkan nama Ye Chen, dan terkadang cahaya bingung muncul di matanya yang dalam. Untuk beberapa alasan, dia sepertinya berada di suatu tempat. Seperti saya pernah melihat Ye Chen, tetapi saya tidak dapat menemukan jejak apapun dalam ingatan saya. Tidak mudah untuk bisa berjalan berdampingan dengan Ziling. Mengesampingkan pikirannya, Xieyun yang bereinkarnasi sedikit tersenyum, tetapi ketika dia tersenyum, seutas darah meluap dari sudut mulutnya, dan ekspresinya memucat. Banyak. Segera, napasnya menjadi lebih lemah, dan wajahnya menjadi lebih sakit. Poin terpenting adalah basis kultivasinya turun lagi di depan umum, turun ke tingkat keempat alam semu surga. Melihat ini, Yue San, Yue Zhen dan yang lainnya tertawa menggoda, dengan kilatan cahaya ganas di mata mereka. Mengapa? Semua penonton menghela nafas, diam-diam berpikir bahwa pangeran ke-9 dari keluarga Suzaku benar-benar telah jatuh. Di platform cloud, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia melihat basis kultivasi Xieyun reinkarnasi jatuh. Meskipun dia jauh, dia masih bisa melihat keadaan reinkarnasi Xieyun saat ini. Dao Ze masih dihancurkan oleh yang kuat dan kekuatan misterius jika bukan karena latar belakang Xieyun yang dalam, dia mungkin tidak dapat menekannya. Aku akan menyelamatkanmu. Tanpa sadar, bibir Ye Chen bergerak sedikit, tetapi dia tidak mengeluarkan suara, yang ditangkap oleh Xieyun, reinkarnasi yang mengamatinya dengan cermat. Reinkarnasi Xieyun dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, dan alisnya sedikit mengernyit. Dia yakin bahwa Ye Chen mengatakan kata-kata itu kepadanya, tetapi dia tidak tahu mengapa Ye Chen mengatakan kata-kata itu kepadanya. Sangat perasaan ramah. Dalam hidup ini, aku akan melindungi Dao untukmu, seperti 90 juta jiwa heroik Great Chu melindungiku 100 tahun yang lalu. Bahkan jika tubuh mati dan Dao menghilang, aku akan berjalan di atas darah. Reinkarnasi Xieyun, mata Ye Chen belum pernah terjadi sebelumnya.